Peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Lutfi Aditya Perdana selaku Ketua Pelaksana kegiatan acara webinar pada hari ini. Kepada Saudara Lutfi, kami persilakan. Terima kasih Saudari Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apoteker Aprilita Linayanti FFM Biomed selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sesa Unggul. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu M.Pharm selaku Ketua Program Studi Farmasi Universitas Sesa Unggul atau yang mewakili. Yang terhormat para pemateri pada pagi hari ini yaitu Bapak Harizal, SPD MSc, dan Ibu Inherni Apna, SIMSI, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Khairul Umat AF selaku Kepala Sekolah SMK Tangerang 1. Yang saya banggakan peserta webinar siswa-siswi SMK Farmasi Tangerang 1. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian dan para siswa-siswi. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang bekerja keras untuk dapat terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini yang berjudul Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan adalah sebuah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Unggul untuk siswa-siswi SMK Farmasi Tangerang 1. Semoga dengan pelaksananya kegiatan ini menambah pengetahuan untuk siswa-siswi SMK Farmasi Tangerang 1. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Lutfi untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Farmasi Tangerang 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Khairul Umat AF. Kepadanya kami persilakan. Untuk kata sambutan dari pihak sekolah, dikarenakan Bapak Dr. Andes Haji Khairul Umat AF berhalangan hadir, karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka akan dilanjutkan ke acara selanjutnya. Selanjutnya, sambutan dari Kaprodi Universitas Esa Unggul yang akan disampaikan oleh Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu M.Pharm. Kepadanya, kami persilakan. Untuk kata sambutan dari pihak universitas, dikarenakan Ibu Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu M.Pharm berhalangan hadir karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka akan diwakili oleh Bapak Harizal SPD MSc. Kepada Bapak Harizal, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Profesor Dr. Aprilita Linayanti Biomed selaku Dekan Fakultas Farmasi ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Farmasi Tangerang 1 Dr. Andes Haji Khairul Umat AF. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mungkin hadir dalam kegiatan ini, dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru SMK Farmasi Tangerang 1, dan yang saya sayangi para mahasiswa dan siswa-siswa peserta yang hadir dalam kegiatan hari ini. Ya. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan dari acara Disnatalis Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul yang ketiga,
Ya, jadi dalam acara ini kami dari program studi farmasi Universitas Esa Unggul mengupayakan memberikan salah satu upaya diseminasi apa yang sudah kami kembangkan di Universitas Esa Unggul, kemudian menginformasikan ke khalayak ramai, khususnya di sini adalah para siswa dan guru SMK Farmasi Tangerang 1. Nah, dalam hal ini kami harapkan kegiatan ini berjalan dengan baik dan pesan-pesan yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh para peserta. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harizal SPD MSC atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Apoteker Aprilita Rinayanti EFFM Biomed. Kepadanya, kami persilakan. Untuk kata sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, dikarenakan Ibu Profesor Dr. Apoteker Aprilita Rinayanti EFFM Biomed berhalangan hadir, karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka akan dilanjutkan ke acara selanjutnya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Harizal SPD MSC yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Dwi Evi Indiani selaku moderator. Kepada Saudari Dwi Evi, saya persilakan. Terima kasih kepada Kakak Tiara, selaku MC kita pada pagi hari ini, yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia sehingga kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, sebelum kita memasuki acara inti yang kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan untuk sesi diskusi kita sebagai berikut. Penyampaian materi untuk tiap pembicara kami beri waktu selama 30 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan silahkan nonaktifkan mikrofon pada akun Zoom masing-masing, dan sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Untuk link post-test akan kami buka setelah sesi tanya-jawab, dan panitia sudah menyediakan hadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Demikian peraturan yang saya sampaikan untuk dapat ditaati. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang bahaya rokok terhadap kesehatan. Nah, teman-teman semua di sini pasti sudah kenal dengan yang namanya rokok ya. Dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tetapi sebenarnya bagaimana sih rokok itu mempengaruhi badan kita? Apa saja yang ada dalam rokok, ya komponen apa yang ada dalam rokok yang membuat seseorang itu jadi merasa kecanduan dan susah untuk berhenti merokok. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Nah, kita akan membahas tema yang menarik ini bersama pemateri-pemateri yang juga sangat luar biasa. Untuk kesempatan pertama, sudah hadir bersama kami di sini yang terhormat Bapak Harizal SPD MSC. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Bapak Harizal SPD MSC lahir di Tanjung Tiram 3 Februari. Tahunnya tidak usah disebut ya Pak. Kemudian ada publikasi ilmiah yang pernah Bapak lakukan, antara lain di tahun 2012 dengan judul Analyzing of Students Misconception in Acid-Based Chemistry at Senior High School in Medan untuk Journal of Education and Practice. Tahun 2018
dengan judul Sintesis Serapan Elektronik dan Fotostabilitas Senyawa C4 Benzil oksifenilkalix Ferrogalarena dodekabenzoat melalui forum ilmiah, dan yang terbaru di Februari tahun 2020 dengan judul Openness in Dermatology, Beauty Cosmetic Science, Cultural Issue and Creative Developments. Kemudian juga beliau pernah memperoleh hak kekayaan intelektual untuk sintesis senyawa turunan di benzilidin aseton dari vanilin sebagai tabir surya di tahun 2018, juga di tahun 2019 untuk senyawa turunan di benzil di aseton teresterifikasi asam palmitat untuk tabir surya. Dan pengalaman bekerja beliau sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tercatat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Harizal SPDN SC untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Mohon kepada panitia mungkin bisa ditampilkan materinya ya. Saya mohon maaf ada kerusakan sedikit di software saya, jadi tidak bisa menampilkan PowerPoint untuk saat ini. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada siswa-siswa dan mahasiswa ya yang hadir dalam sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini itu akan ada dua materi ya terkait rokok dan efeknya terhadap kesehatan. Nah, yang pertama yang saya akan sampaikan sendiri itu adalah terkait apa yang dikandung oleh rokok ya, terutama sebagai bahan dasarnya yaitu tembakau. Kemudian apa toksisitasnya. Kemudian nanti di bagian kedua nanti akan ada materi yang disampaikan oleh Ibu Inherni ya terkait apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asap rokok terutama. Ya, baik, coba di next slide. Ya, nah sebelum kita masuk ke bagian kandungan kimianya ya, pertama-tama kita akan coba membahas terkait apa itu rokok ya. Jadi rokok ini merupakan bisa dibilang merupakan produk turunan tembakau yang digunakan untuk tujuan rekreasional ya. Sebetulnya banyak sekali bentuk-bentuk tembakau atau bentuk rokok ini, baik yang rokok yang dihisap ya, yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu rokok kretek. Ada juga rokok yang dikonsumsi secara oral, kemudian ada juga yang terbaru itu adalah rokok elektrik ya atau vape seperti itu. Nah, rokok ini mungkin karena sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya dan dunia, itu karena mengkonsumsi rokok ini atau menggunakan rokok itu lebih dari 8 juta manusia meninggal akibat penggunaan tembakau atau rokok pada tahun 2021. Ya, nah ini bisa kita bandingkan ya dengan korban yang diakibatkan oleh COVID-19 ya, itu jauh lebih besar. Jadi bisa dibilang ini merupakan ancaman yang serius ya dalam kehidupan kita. Tapi sebagian besar dari kita masyarakat ya masih belum benar-benar menyadari betapa bahayanya rokok atau produk-produk turunan tembakau yang ada di sekitar kita. Ya, jadi dari 8 juta korban yang meninggal akibat rokok ini, 7 juta merupakan perokok aktif dan 1,2 juta merupakan perokok pasif ya. Artinya dalam dari statistik ini bisa kita pastikan ya bahwa 1/8 dari korban yang meninggal akibat rokok itu sebetulnya bukan perokok ya, bukan perokok aktif, tapi mereka itu berada di sekitar orang yang merokok ya, secara pasif seperti itu ya. Nah, jadi walaupun sudah banyak upaya dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengolahan kesehatan masyarakat ya, itu tetap saja ya masyarakat itu seperti kurang menyadari betapa berbahayanya rokok ini dari segi kesehatan,
maupun nanti dari segi ekonomi seperti itu. Ya, jadi pengguna rokok ya tetap saja bertambah setiap tahunnya karena bisa dilihat dari populasi kita ya, sebagian besar itu merupakan populasi masyarakat yang dengan usia muda ya, dengan usia remaja hingga dewasa yang relatif muda, 18 hingga 25 tahun. Nah, jadi masyarakat yang masih dalam usia muda inilah yang sebagian besar memulai aktivitas merokok ya, walaupun mereka sendiri mungkin belum memiliki penghasilan tetap seperti itu. Ya, silakan di next slide. Nah, jadi sebelum kita membahas lagi terkait kandungan tembakau ya, terkhususnya rokok sebagai produk utama turunan tembakau, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tembakau ya. Nah, jadi tembakau ini merupakan tumbuhan semusim yang berasal dari benua Amerika. Ya, jadi ini bukan merupakan tanaman asli Indonesia ya, tapi karena pada masa penjajahan kolonial tumbuhan ini dibawa dan diintroduksi ke Indonesia dan kemudian menjadi tumbuhan perkebunan, sehingga di Indonesia itu marak dilakukan penanaman tembakau untuk diekspor pada masa itu. Nah, sejak saat zaman kolonial itulah ya, rokok ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, mulai dari masyarakat priayi ya, orang-orang kerajaan hingga warga biasa gitu untuk mengkonsumsi rokok ya. Nah, jadi di dalam rokok ini di dalam tembakau ya, terutama pada bagian daunnya itu nanti tembakau memiliki kandungan nikotin. Nah, sebetulnya nikotin ini diproduksi di bagian akar, tapi banyak terakumulasi di bagian daun. Nah, untuk apa tembakau memproduksi nikotin di dalam daunnya? Itu sebetulnya tujuannya untuk sebagai insektisida alami. Jadi, orang yang merokok, yang menghisap rokok itu bisa dibilang dia itu sebetulnya mengkonsumsi insektisida alami dari tembakau itu sendiri. Ya, bisa dibilang nikotin ini adalah racun alami yang dihasilkan oleh tanaman tembakau untuk membunuh serangga yang mengkonsumsi tembakau itu. Ya. Nah, selain itu juga ada racun-racun alami dari kelas senyawa alkaloid yang terkandung di dalam daun tembakau ya, misalnya germakren, anabasin dan alkaloida piterin yang lain. Nah, selain itu ya, tembakau ini juga aktif mengakumulasi logam berat. Ya, seperti yang kita ketahui, logam berat ini merupakan racun yang sangat berbahaya ya, bisa mengakibatkan berbagai penyakit, terutama kanker. Gitu. Nah, jadi logam berat ini sebetulnya ada dalam konsentrasi kecil di alam ya, biasanya di tanah itu banyak terdapat dalam konsentrasi yang kecil logam berat, misalnya ada kadmium, kromium, Cu, nikel, Pb dan zinc. Nah, jadi tembakau ini aktif mengakumulasi logam-logam berat ini dan diakumulasikan di bagian daunnya. Nah, karena proses akumulasi inilah ya kadang dianalisis asap tembakau itu juga mengandung zat-zat logam berat seperti kadmium dan timbal. Nah, ini tentu saja sangat berdampak ya, makanya kalau misalnya kalian melihat ya, misalnya dalam proses cara produksi pangan olahan atau cara produksi obat yang baik, itu biasanya tidak boleh merokok di dalam ruangan seperti itu, karena dalam asap rokok yang dihasilkan itu kadang mengandung logam berat ya, sehingga bisa mengkontaminasi makanan atau obat yang diproduksi ya. Baik, next slide. Ya, baik. Nah, tentu saja kita juga harus mengetahui proses pembuatan rokok dari tembakau ya, karena dalam proses pembuatan ini itu nanti akan sangat mempengaruhi komposisi dari bahan kimia yang terkandung dalam tembakau. Ya.
Nah, jadi dalam proses produksi rokok dari bahan baku tembakau ini ada beberapa tahapan ya, yaitu pemanenan, pengeringan, fermentasi, kemudian penyeleksian daun, ya, kemudian pencampuran, pemberian aditif dan pemotongan hingga nanti pengemasan. Nah, di antara dari tahap-tahapan ini ya, tahapan yang paling penting dalam mempengaruhi kandungan komposisi kimia dari tembakau itu adalah fermentasi, ya. Nah, jadi dalam tahapan fermentasi ini mikrobiologi ya, atau mikroorganisme itu digunakan untuk mengubah kandungan kimia dari rokok. Dalam hal ini nanti protein yang ada di rokok itu didegradasi sehingga menjadi molekul kecil. Nah, kenapa ini didegradasi? Agar nanti ketika dalam proses pembakaran rokok itu aroma yang dihasilkan tidak menghasilkan aroma yang jelek ya. Seperti yang kita ketahui dalam protein itu kadang ada sulfur, kemudian ada nitrogen yang menghasilkan aroma yang tidak enak seperti itu, ya. Nah, tapi dalam hal ini ya protein yang didegradasikan juga akan menghasilkan racun yang lain ya. Ya, nanti akan kita lihat jenis racun apa yang dihasilkan dari degradasi protein. Nah, kemudian dalam hal ini kandungan nikotin yang ada di dalam tembakau itu juga nanti turun ya dari 3 hingga 30 sampai 50%. Nah, ini tentu saja penting ya karena memang nikotin itu merupakan seperti yang saya bilang tadi itu merupakan racun yang memiliki toksisitas yang tinggi ya, dan digunakan sebagai insektisida alami. Nah, selain itu ya dalam proses pemberian zat aktif ke dalam tembakau itu juga ada beberapa zat yang ditambahkan ya, misalnya amonia, gula, cengkeh dan mentol ya. Nah, semua bahan aditif ini itu digunakan untuk meningkatkan daya tarik rokok itu sendiri. Ya, misalnya amonia itu nanti akan meningkatkan serapan dari nikotin ke dalam tubuh ya. Kemudian ada gula itu juga nanti akan meningkatkan atau memperbesar menambah cita rasa dari tembakaunya sendiri. Kemudian cengkeh dan mentol atau mentol itu nanti akan menambah aroma dari tembakaunya. Begitu. Ya. Next. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rokoknya ya. Jadi sebagai sebelumnya sudah sempat saya singgung ya bahwa rokok itu sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kelompok besar ya. Pertama, rokok yang menghasilkan asap atau smoke cigarette. Nah, ini misalnya yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa itu dalam bentuk curutu, kemudian ada rokok kretek yang merupakan asli Indonesia ya. Kemudian hookah yang biasanya kita jumpai di tanah Arab, kemudian ada juga rokok pipa yang biasa juga dilihat atau dikonsumsi oleh orang-orang berusia lanjut. Kemudian ada juga yang rokok yang tanpa asap atau smokeless tobacco ya. Nah, jadi dalam rokok ini ya biasanya itu dikonsumsi secara oral. Nah, jadi rokoknya itu dikunyah, kemudian dihisap ya. Kadang ada yang ditelan, sisa hasilnya itu kemudian ada juga yang dikeluarkan atau diudahkan seperti itu. Nah, rokok jenis ini, nah itu memiliki efek yang berbeda dibandingkan dengan rokok yang menghasilkan asap seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah rokok elektrik ya atau e-cigarette. Nah, ini merupakan rokok yang sedang tren pada saat ini ya. Jadi dalam beberapa tahun ini ya rokok kretek yang biasa kita jumpai di masyarakat Indonesia itu mulai tergantikan dengan adanya rokok elektrik ya. Nah, jadi rokok elektrik ini menggunakan larutan nikotin ya, larutan nikotin dengan penambahan aroma tertentu ya untuk menghasilkan efek asap seperti itu. Ya. Nah, jadi dari masing-masing ketiga jenis rokok ini sebetulnya memiliki dampak negatif tersendiri, tapi dengan derajat yang berbeda-beda. Ya. Nah, masing-masing nantinya akan kita bahas per jenis dari rokok ini. Ya, selanjutnya.
Nah, yang pertama itu adalah smoke cigarette ya, atau rokok yang menghasilkan asap. Nah, jadi rokok yang menghasilkan asap ini bisa dibilang merupakan jenis rokok yang paling umum dijumpai di Indonesia ya. Nah, yang paling umum lagi atau sebagian besar rokok yang ada di Indonesia itu adalah rokok kretek. Nah, rokok kretek ini adalah rokok yang dicampur dengan cengkeh ya. Kalau di luar negeri itu mungkin jarang. Hanya di Indonesia ada rokok yang dicampur dengan kretek seperti itu. Nah, asap yang dihasilkan oleh rokok itu bisa kita bagi menjadi 3 jenis ya. Pertama asap primer, kemudian asap sekunder, kemudian asap yang tersier. Nah, asap primer ini itu adalah asap yang langsung masuk ke dalam sistem pernapasan dari perokok aktif ya. Nah, jadi ketika perokok aktif menghisap rokoknya, kemudian asap masuk ke sistem pernapasannya, itu adalah asap primer. Dan ada sebagian dari kandungan asap primer ini yang nantinya akan mengendap di sistem pernapasan dari perokok aktif. Nah, setelah melalui proses pengendapan, ya, asap itu kemudian dikeluarkan, ya, dikeluarkan hingga menjadi yang kita sebut sebagai asap sekunder. Nah, asap sekunder ini ya walaupun kandungannya sudah turun, kandungan kimianya sudah tidak sebanyak yang asap primer, tapi ini juga masih berbahaya ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, bahwa 1,2 juta orang yang meninggal akibat rokok itu adalah perokok pasif. Artinya perokok pasif ini itu adalah orang yang menghirup asap sekunder ya, sehingga mengakibatkan terjadinya efek negatif pada orang yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah asap tersier. Nah, asap tersier ini itu adalah asap sekunder yang telah mengalami pengendapan. Artinya asap sekunder yang dalam bentuk padatan asap itu mengendap di permukaan, entah itu di keruncur ya, kemudian di lantai atau di bagian-bagian lain. Nah, ini namanya asap tersier ya. Nah, jadi asap tersier ini ya walaupun sebagian sudah dinetralisir oleh bahan-bahan yang ada di lingkungan ya, tapi masih mengandung toksisitas yang cukup tinggi seperti itu. Ya. Sehingga bisa kita lihat di sini ya, bayi yang ada di atas sofa ya, misalnya di sini diilustrasikan, itu tetap akan terkena dampak asap tersier yang dihasilkan oleh asap rokok ini. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dalam selanjutnya kita akan bahas terkait kandungan asap rokok ya. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan secara umum ya kandungan asap rokok yang primer terutama ya. Nah, jadi dalam asap primer yang dihasilkan oleh rokok ya itu terdapat sekitar 7.357 senyawa ya. Dan 70 diantaranya itu positif merupakan senyawa yang bersifat karsinogen. Nah, jadi senyawa-senyawa karsinogen ini merupakan senyawa yang dapat memicu kanker. Ya. Artinya dalam konsentrasi yang besar, ya kemudian dalam jangka waktu yang lama, jika senyawa-senyawa ini terakumulasi pada bagian tertentu, misalnya sistem pernapasan atau juga sistem pencernaan, maka senyawa-senyawa ini bisa mengakibatkan atau memicu timbulnya kanker seperti itu. Ya. Nah, senyawa yang terkandung ini ya, yang dihasilkan ini sebanyak 7.357 ini ya, sebagian ada yang merupakan kandungan alami dari tembakau ya, kemudian ada juga hasil fermentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ada juga dari bahan aditif yang ditambahkan ke dalam rokok untuk meningkatkan daya tarik rokok itu sendiri ya. Kemudian ada juga hasil pembakaran ya. Nah, jadi dari masing-masing proses ini ya, baik dari kandungan alami rokok hingga nanti hasil pembakaran, itu nanti dihasilkan paling tidak ada 9 kelompok senyawa utama. Ya.
Yang pertama ada nitrosamin, ya, kemudian poliaromatik hidrokarbon, kemudian senyawa amina aromatik, ya, senyawa amina heterosiklik, senyawa hidrokarbon alifatik, ya, senyawa karbonil, senyawa nitril, logam berat, alkaloid, sampai nanti yang gas-gas anorganik. Semuanya ini ya punya daya toksisitasnya tersendiri. Ya, misalnya N-nitrosamin ya merupakan salah satu contoh zat karsinogen utama yang terdapat di dalam rokok sebagai hasil dari fermentasi yang terjadi pada protein ya, ketika proses pembuatan rokok itu tersebut. Nah, jadi masing-masing dari kelompok senyawa ini memiliki daya toksik tersendiri, ya, entah itu dan terutama ya itu sebagai karsinogen, seperti itu. Ya, next. Nah, di sini saya coba menjelaskan sedikit ya apa sih toksisitas dari masing-masing kandungan yang terdapat di dalam asap rokok. Nah, yang pertama itu adalah nikotin. Jadi nikotin ini adalah salah satu jenis bahan alam ya, atau neurotoksik yang paling banyak terdapat di dalam asap rokok, sekitar 919 mikrogram. Nah, jadi nikotin ini dia bersifat aditif ya. Jadi kemanapun jalur penyerapan nikotin, entah itu melalui sistem pernapasan atau juga sistem pencernaan, itu nanti akan masuk ke dalam otak melalui saluran darah, ya, kemudian nanti akan mengakibatkan adiktif ya, adiktif kepada pengguna rokok tersebut. Nah, jadi nikotin ini bisa meningkatkan detak jantung, kemudian tekanan darah dan gula darah. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dosis letal itu sebanyak 500 sampai 1000 miligram ya. Jadi kalau misalnya dalam sebatang rokok itu semua nikotinnya itu kita konsumsi atau masuk keseluruhan ke dalam sistem pernapasan kita, bisa dipastikan ya itu bisa mengakibatkan kematian. Tapi karena sebagian besar itu masuk ke lingkungan, makanya masih bisa bertahan ya, walaupun nanti dalam jangka panjang itu bisa berakibat buruk ya. Kemudian yang kedua itu adalah N-nitrosamin ya, dengan kadar 0,3 sampai 50 mikrogram per batang rokok. Nah, ini adalah karsinogen utama yang terdapat di dalam asap rokok ya. Jadi N-nitrosamin ini sebagian itu merupakan atau dihasilkan dari proses degradasi protein ya, atau senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen. Sebagian itu juga merupakan degradasi dari nikotinnya. Nah, jadi selain bersifat karsinogen ya, nitrosamin ini juga dapat mengakibatkan kerusakan dari sistem reproduksi manusia, sehingga kalau misalnya kita lihat ya bagian-bagian peringatan yang ditunjukkan di bungkus rokok itu adalah salah satunya gangguan pada kehamilan janin ya, dan salah satunya itu adalah diakibatkan oleh kandungan nitrosamin yang ada di dalam rokok. Nah, kemudian ada juga benzen ya. Nah, benzen ini dengan kadar 46 sampai 277 mikrogram per batang rokok. Nah, benzen ini ya kalau misalnya kita perhatikan ya dalam berbagai literatur itu merupakan suatu karsinogen dengan daya karsinogenik yang tinggi sekali. Bahkan saat ini penggunaan benzen itu sudah sangat dibatasi karena daya karsinogennya yang sangat tinggi. Selain itu ya benzen juga dapat mengakibatkan kerusakan sumsum tulang dan membahayakan organ reproduksi. Nah, kemudian selanjutnya ada juga senyawa amino aromatik dengan kadar 0,04 mikrogram per batang rokok ya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan karsinogen ya, juga pada akhirnya bisa mengakibatkan kanker kandung kemih kalau misalnya itu dikonsumsi secara oral seperti itu. Ya, next selanjutnya. Nah, kemudian ada asetaldehid ya dengan kandungan kadar yang cukup tinggi dari
680 sampai 1571 mikrogram per batang rokok. Nah, jadi asetaldehid ini itu merupakan bahan aditif yang sengaja ditambahkan oleh perusahaan rokok agar rokok atau cita rasa rokok itu semakin tinggi ya, sehingga bisa menarik orang untuk mengkonsumsi rokok seperti itu. Ya, nah jadi dalam degradasi dari gula yang digunakan sebagai bahan aditif itu nanti akan dihasilkan asetaldehid. Nah, asetaldehid ini kalau kita lihat juga merupakan zat-zat yang bersifat karsinogen ya. Kemudian mengiritasi kulit dan mata, kemudian mengiritasi saluran pernapasan jika terpapar pada jaringan-jaringan tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada juga 1,3-butadiena dengan kadar 36 sampai 1,1 mikrogram per batang rokok. Nah, jadi dalam senyawa ini juga bersifat karsinogen dan juga bisa mengakibatkan iritasi ya kalau misalnya terpapar pada jaringan-jaringan kulit, terutama pada saluran mulut, saluran pernapasan dan mata seperti itu. Kemudian ada juga acrolein ya. Nah, zat ini juga bersifat karsinogen, kemudian juga bisa mengakibatkan mutasi pada DNA dan pada akhirnya juga bisa mengakibatkan iritasi pada saluran kulit dan saluran pernapasan ya. Dan yang terakhir itu adalah poliaromatik ya. Nah, senyawa-senyawa poliaromatik ini juga terkenal ya memiliki daya karsinogenik yang tinggi sekali. Makanya kalau misalnya di atmosfer dan banyak terkandung senyawa-senyawa poliaromatik ini, nah itu biasanya bisa atmosfer yang atau udara yang ada di kota itu bisa dikategorikan sebagai atmosfer atau udara dengan pencemaran tingkat tinggi seperti itu. Jika mengandung senyawa-senyawa poliaromatik, gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, di sini saya coba menjelaskan ya bahwa perusahaan-perusahaan rokok saat ini yang sebagian terutama rokok kretek ya yang ada di Indonesia itu banyak yang menambahkan zat aditif atau zat tambahan ya untuk menarik minat orang untuk mengkonsumsi rokok ya. Kemudian juga menarik meningkatkan cita rasanya sehingga anak-anak di bawah umur juga tertarik untuk mengkonsumsi rokok. Nah, tapi bahan-bahan aditif yang ditambahkan ini juga memiliki toksisitas tersendiri ya, bahkan malah meningkatkan toksisitas dari rokok itu sendiri. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya jenis-jenis bahan tambahan yang digunakan ya. Ada yang tujuannya untuk meningkatkan aroma, kemudian ada juga penambahan amonia ya untuk meningkatkan serapan dari meningkatkan serapan dari nikotin ke dalam tubuh ya, kemudian ada penambahan gula untuk menambah cita rasanya, kemudian juga ada yang menambahkan mentol ya untuk menambah sensasi dingin ketika menghirup asap rokok seperti itu ya. Nah, masing-masing dari bahan tambahan ini ya memiliki toksisitasnya tersendiri. Ya, misalnya amonia tadi sudah dijelaskan ya bahwa amonia ini kan sebetulnya bahan pencuci yang ada di kamar mandi ya, biasa digunakan di rumah tangga untuk sebagai bahan pencuci. Dan kalau misalnya masuk ke dalam sistem pernapasan, tentunya nanti akan mengakibatkan iritasi ya pada saluran pernapasan dan mulut manusia ya. Kemudian ada juga yang menambah aroma ya, biasanya di Indonesia itu yang sering digunakan itu adalah penambahan cengkeh dan mentol ya. Nah, kedua bahan ini ya walaupun mungkin sedikit banyak tidak berbahaya ya, terutama untuk mentol, tapi kalau misalnya untuk cengkeh itu bisa mengakibatkan inflamasi yang lebih tinggi pada paru-paru jika dikonsumsi dibandingkan dengan tembakau yang tidak mengandung cengkeh. Ya. Nah, jadi penambahan zat aditif yang dilakukan oleh
perusahaan rokok ini malah meningkatkan toksisitas dari rokok itu, ya, bukan malah menurunkan. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang smokeless tobacco, ya, atau tembakau atau rokok yang tidak menghasilkan asap, ya, atau biasanya dikonsumsi secara oral. Nah, kalau tembakau jenis ini, ya, mungkin agak jarang dijumpai di wilayah perkotaan. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah perkampungan, ya, di daerah-daerah Sumatera, itu orang-orang tua biasanya sering sekali menggunakan rokok jenis oral seperti ini. Jadi rokoknya itu diselipkan di mulut, ya, atau di sela-sela gigi, kemudian ya dikunyah, kemudian dihisap seperti itu. Nah, kadang sebagian itu ada yang tertelan, ya, sebagian juga ada yang dikeluarkan, ya, bersama dengan lidah. Nah, jadi walaupun rokok jenis ini tidak menghasilkan asap, ya, tapi justru rokok jenis ini itu bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif, ya, terutama pada saluran pencernaan, karena tembakau atau zat-zat yang keluar bersama dengan tembakau itu masuk ke saluran pencernaan, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, terdapat lebih dari 4.000 senyawa berbahaya dan 30 diantaranya itu bersifat karsinogen, ya. Mungkin di sini kita lihat agak kurang, ya, karena di sini tidak ada efek pembakaran dari rokok itu tadi. Tapi tetap saja, ya, 30 senyawa yang bersifat karsinogen ini bisa mengakibatkan berbagai penyakit kanker, ya. Mungkin ada kanker mulut atau juga kanker di saluran pencernaan. Ya. Nah, jadi karena memang proses penyerapannya itu di bagian saluran pencernaan, maka masalah yang ditimbulkan juga nanti itu di bagian sistem pencernaan kita, ya. Jadi bukan di sistem pernapasan. Nah, itu bedanya dengan rokok yang mengeluarkan asap tadi, seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya, beberapa contoh dari smokeless tobacco ini. Ada yang memang diseduh, ya, kemudian ada juga yang dikunyah, ya, ada juga nanti yang sekedar dihisap saja, ya. Nah, oke, next selanjutnya. Nah, jadi ini adalah ringkasan, ya, ringkasan dari penelitian secara in silico. Nah, jadi penelitian secara in silico itu adalah penelitian melalui pemodelan komputasi. Nah, jadi pada penelitian ini itu ditemukan, ya, bahwa dari 4.000 senyawa yang terkandung di dalam tembakau oral tadi, ya, itu banyak sekali senyawa-senyawa yang memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan, ya. Misalnya di sini 32 senyawa itu bisa mengakibatkan kanker atau bisa kita bilang sebagai karsinogen, ya. Kemudian 35 senyawa itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular, ya. Kemudian ada juga 40 yang berdampak pada sistem kongenital, ya. Kemudian ada juga yang berdampak pada sistem imun dan sistem saraf seperti itu. Nah, ini tentu saja serius sekali, ya, karena dari 40 senyawa itu, ya, puluhan senyawa sudah teridentifikasi memiliki dampak yang serius, ya, dampak negatif pada berbagai sistem yang ada di tubuh kita. Ya, mulai dari sistem kardiovaskular, kemudian sistem saraf, sistem imun dan lain-lain, ya. Apalagi di sini juga dijelaskan, ya, bahwa 32 senyawa itu bisa mengakibatkan kanker, ya, terutama, ya, pada bagian-bagian saluran pencernaan, ya, sebagai bagian yang dimasuki oleh rokok jenis ini. Begitu. Ya, selanjutnya, next. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah rokok elektrik, ya, atau e-sigaret, ya. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah
hal yang cukup baru ya, relatif baru di masyarakat Indonesia. Jadi rokok ini bisa dibilang merupakan instrumen elektronik yang biasa digunakan untuk memberi sensasi seolah-olah kita merokok secara konvensional. Nah, di sini sebetulnya bagian-bagian dari alat instrumen ini ya bisa kita lihat ada atomizer ya, kemudian ada baterai, kemudian ada wadah yang digunakan untuk menampung cairan yang disebut e-liquid. Nah, perbedaan dari rokok konvensional dan rokok elektrik ini itu adalah e-liquidnya ya. Jadi kalau misalnya pada rokok konvensional kita menggunakan tembakau yang sudah diproses, yang sudah difermentasi sedemikian ya. Kalau pada rokok elektrik ini kita menggunakan suatu cairan. Ya. Nah, cairan ini walaupun sudah diketahui komposisinya dan komposisinya itu secara umum tidak berbahaya, tapi kalau misalnya cairan ini dipanaskan ya pada suhu yang tinggi, itu ada kemungkinan menghasilkan zat-zat yang bersifat toksik. Ya, terutama kita lihat ya rokok elektrik ini alat pemanasnya itu adalah menggunakan logam. Ya. Nah, jadi antara reaksi ya antara e-liquidnya itu dengan logam itu nantinya akan bisa menghasilkan berbagai partikulat-partikulat yang sifatnya karsinogen. Ya, misalnya ada logam berat sebagai bagian dari degradasi logam itu, ya. Kemudian ada juga reaksi antar sesama bagian dari cairan e-liquidnya, kemudian juga ada hasil reaksi pembakaran dari cairan e-liquidnya. Ya, nah jadi masing-masing dari senyawa ini, ya, yang dihasilkan di sini, walaupun memiliki potensi yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional, ya, tapi sampai sejauh ini ya para peneliti itu tidak bisa menjamin keamanan dari rokok elektrik ini, ya, karena komposisi dari e-liquidnya sendiri atau cairannya itu masih belum diketahui atau belum distandarisasi secara pasti. Gitu. Nah, jadi seperti kita ketahui ya di rokok elektrik ini memiliki berbagai aroma, ya, berbagai aroma dan setiap aroma itu memiliki struktur kimia sendiri. Nah, kalau misalnya bahan kimia yang terdapat di rokok elektrik ini dipanaskan atau mengalami atomisasi, produk dari pemanasannya itu bisa jadi menghasilkan zat karsinogen ya atau zat dengan efek yang toksik yang lain. Nah, makanya hingga saat ini ya belum ada aturan yang jelas ya, belum ada standarisasi yang jelas terkait tingkat keamanan dari rokok elektrik. Walaupun ya diakui ya bahan-bahan yang digunakan itu relatif tidak berbahaya. Ya, sudah diketahui dengan jelas pelarutnya apa, kandungannya apa, dan tidak berbahaya. Tapi kalau misalnya dibakar, ya, menghasilkan uap seperti itu, ada kemungkinan menghasilkan zat-zat yang sifatnya karsinogen atau dengan toksisitas yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Nah, di sini ditampilkan bagian-bagian dari rokok elektrik tersebut ya, mulai dari bagian lempeng logam yang sebagai tempat pemanasan ya, kemudian ada juga baterai, kemudian juga ada wadah tempat penyimpanan e-liquidnya. Nah, kemudian di sini ya dalam berbagai penelitian itu kadang dianalisis ya bahwa di dalam uap yang dihasilkan dari rokok elektrik itu kadang juga dihasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya karsinogen ya. Misalnya ada senyawa-senyawa karbonil, di sini kita lihat ada formaldehid ya yang juga memiliki toksisitas yang tinggi. Kemudian ada benzen yang tadi sudah dijelaskan bersifat karsinogen ya. Kemudian ada partikulat meternya atau partikel mikro ya atau partikel nano yang kemungkinan juga mengandung logam berat. Kemudian di sini ada juga logam berat sebagai hasil degradasi alat pemanas yang terdapat di dalam rokok elektrik. Ya, jadi
karena tingginya pemanasan dari yang terjadi pada rokok elektrik ini, itu kadang bisa mengakibatkan degradasi dari logam yang digunakan atau juga degradasi dari cairan yang kita gunakan di rokok elektrik gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi dari ketiga jenis rokok tadi ya, masing-masing itu sebetulnya memiliki toksisitas tersendiri. Ya. Kalau misalnya rokok konvensional atau rokok yang menghasilkan asap ya, itu sudah jelas ya dari penelitian yang dilakukan secara intensif bertahun-tahun, itu banyak sekali zat-zat yang dengan toksisitas yang tinggi ya. Ada yang sifatnya karsinogen, atau ada yang mutagen, ada juga yang sifatnya toksik yang tinggi ya. Itu menghasilkan dampak yang berbahaya ya. Kemudian ada juga yang tembakau yang dilakukan dikonsumsi secara oral ini juga menghasilkan dampak yang berbahaya ya, terutama pada bagian saluran pencernaan karena itu diserap melalui saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir, rokok elektrik. Nah, sampai saat ini kita belum mengetahui dengan pasti ya bagaimana efek toksik dari jenis rokok ini kalau misalnya digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Bisa jadi rokok ini juga dalam penggunaan rokok ini juga tersembunyi penggunaan daya toksik yang tinggi ya. Makanya hingga saat ini belum ada lembaga yang mengkonfirmasi kira-kira toksisitas dari rokok elektrik itu sampai sejauh mana gitu. Walaupun bahan-bahan yang digunakan itu relatif aman ya. Begitu. Nah, sampai di situ ya pemaparan dari saya. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan ini ada sedikit pengetahuan baru yang bisa didapatkan. Intinya di sini adalah semua produk turunan tembakau ya, yang digunakan dalam sebagai tujuan rekreasional, dalam hal ini itu adalah rokok, itu sama sekali tidak memiliki efek positif ya. Semuanya itu memiliki daya toksik tersendiri dan dalam jangka waktu yang panjang bisa mengakibatkan kematian. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Harizal atas materinya yang sangat luar biasa. Acara kita lanjutkan. Bagaimana nih teman-teman? Masih tetap semangat untuk menerima materi? Saya belum dengar suaranya deh. Masih semangat? Semangat. Udah kemana ya? Oke. Biar makin semangat, sambil menunggu pemateri kedua, kita akan main game dulu nih, teman-teman. Bisa dibuka kameranya? Oke. Kita mau main tebak gambar ya. Kita main games dulu, biar lebih rileks ya, biar lebih santai. Kita mau main games. Gamesnya itu games tebak gambar. Jadi aturan mainnya simpel aja. Nanti Kakak Wahyu akan menayangkan beberapa gambar di monitor. Silakan ditebak. Kira-kira gambar itu maksudnya apa? Kata-kata yang tersirat itu apa? Kalau yang sudah tahu jawabannya langsung aja ditulis di kolom chatnya. Karena untuk 3 orang yang menjawab paling cepat dengan jawaban paling benar, ada hadiah menarik dari panitia ya. Oke, kita mulai gamesnya. Disimak baik-baik ya. Pertanyaan pertama. Ya, kira-kira apa ini? Ada anak tangga, ada ini kandungan dalam rokok. Oke, silakan dijawab. Kolom chat. Siapa yang cepat? Dia dapat. Oke. Kakak Yulia, Kak Mega tolong dibantu
Ya, jawabannya nikotin. Kayaknya banyak yang betul tuh ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Ya, kira-kira apa nih? Ada anak kecil sedang apa ya itu? Ini ada gambar. Biasanya ini buat tempat bunga ini. Ada sebutannya. Wah, sudah ada yang jawab tuh. Oke. Jawabannya yang betul apa Kak Wahyu? Tarik nafas. Banyak yang betul ya? Banyak kayaknya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa nih kira-kira ayo? Ada botol isinya sesuatu itu. Nah, udah banyak yang jawab. Ya. Dibuka aja langsung jawabannya. Oke. Berikutnya Kak Wahyu. Nah, cluenya tempat berkumpul. Apa ya tuh? Ada alat, ada gambar penunjuk arah. Kira-kira apa tuh kalau digabung? Ayo. Jawabannya apa ya? Kira-kira. Coba dilihat jawabannya yang betul. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Berikutnya. Gambar apa ya? Bagian dari bangunan. Ada gambar baju. Kayaknya udah pada tahu semua itu. Ya. Pada pinter semua ya. Oke. Lanjut. Nah, gambar apa nih? Ada gambar burung. Pinter semua ya. Oke, gagal jantung ya, teman-teman. Selanjutnya. Silakan ditebak. Oke, sudah ada yang jawab dengan benar. Ya. Selanjutnya. Ayo kira-kira. Ya, udah jawab dengan benar tuh. Iya. Apa masih ada lagi? Nah, ini masih ada. Ya, tembakau ya. Oke, lanjut. Oh, sudah habis. Ternyata itu pertanyaan terakhir. Baik, kita sudah ada pemenangnya. Selamat untuk yang beruntung kepada para pemenang. Nanti nama-nama pemenang juga hadiahnya akan kami umumkan melalui WA Group ya. Jadi silakan dicek di HP-nya masing-masing yang kemarin sudah join grup untuk melihat
siapa aja pemenangnya. Untuk adik-adik yang belum beruntung, nggak usah khawatir. Ini panitia masih menyimpan hadiah ini untuk nanti saat sesi tanya jawab. Jadi tetap semangat ya. Oke, baik. Kita mau lanjut ke materi berikutnya. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Inherni Martiapna. Beliau akan menyampaikan materi kedua mengenai penyakit akibat asap rokok. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau. Ibu Inherni Martiapna, SSI MSI, lahir di Padang pada tanggal 14 Agustus. Latar belakang pendidikan beliau yaitu pada tahun 1995 beliau menyelesaikan sarjana sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Andalas Padang untuk bidang studi mikrobiologi, dan pada tahun 2003 beliau juga menyelesaikan Magister Farmasi Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung untuk bidang studi ilmu bioteknologi farmasi. Pengalaman bekerja beliau juga sangat luar biasa. Pada tahun 2000 sebagai staf peneliti unit bidang ilmu kimia medisinal Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2003 sebagai staf pengajar Yayasan Media Bumi Siliwangi Bandung. Kemudian di tahun 2007 juga sebagai Kepala Bidang Pendidikan Bimbingan Belajar Lentera Ganesha Jakarta, dan saat ini beliau tercatat sebagai dosen program studi farmasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Inherni Martiapna SSI MSI untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih MC untuk kesempatannya. Izinkan saya ya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai bahaya merokok, penyakit yang disebabkan oleh rokok. Nah, mungkin tadi sudah dipaparkan oleh pemateri yang pertama ya mengenai apa saja kandungan atau zat-zat toksik yang terdapat di dalam rokok. Ya, next. Nah, jadi merokok ya itu merupakan sudah tradisi ya di Indonesia ya, mungkin di dunia ya. Jadi banyak ya terutama kaum pria ya sudah mulai merokok dari usia remaja ya. Bahkan saat ini malah ada yang SD sudah mulai merokok. Nah, jadi apa itu merokok? Merokok itu merupakan kegiatan berisiko ya yang menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri yang disebut perokok aktif maupun orang lain di sekitar perokok aktif ya yang tidak ikut merokok disebut dengan perokok. Nah, jadi perokok pasif kan oleh ya contohnya perokok pasif ya misalnya anak-anak atau bayi ya di mana di lingkungannya ada orang tuanya yang merokok ya, atau mungkin kita yang tidak merokok ya tapi berada di tempat umum atau keramaian yang orang-orang di sekitarnya merokok gitu. Jadi kita itu disebut perokok pasif ya yang ikut menghirup ya asap dari Ibu Inherni, mohon maaf suaranya terputus-putus, Ibu. di sekitar kita. Belum bergerak layarnya. Ya. Jadi definisi rokok ya. Jadi ada definisi rokok, ada merokok ya. Jadi rokok itu sendiri ya merupakan tembakau kering yang digulung dan mengandung berbagai zat kimia ya. Jadi tembakau kering ya, daun tembakau ya dikeringkan kemudian digulung ya. Lalu nanti tembakau kering itu nanti ditambahkan zat-zat lain ya. Kemudian nanti itu yang dibakar. Nah, itu namanya rokok. Nah, kegiatan merokok itu sendiri adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Nah, ya, jadi ada ya, rokok langsung dihisap dari gulungannya ya atau pakai pipa atau cangklong. Nah, itu namanya merokok. Nah, merokok ini menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Meskipun sudah dapat dibuktikan ya bahwa si rokok itu menyebabkan munculnya berbagai kondisi penyakit ya disebut dengan kondisi patologis baik secara sistemik maupun lokal
Tapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan, ya. Tapi itu bisa, ya. Sulit dihilangkan, tapi bisa, ya. Next. Nah, jadi perilaku merokok ini merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, ya. Karena nanti akan saya paparkan mengenai bahayanya seperti apa, ya. Yaitu banyak menimbulkan penyakit. Kemudian orang mulai merokok ketika mereka masih remaja. Pada studi kasus didapatkan kebanyakan perokok mulai merokok antara umur 11 tahun dan 13 tahun. Nah, jadi ya kira-kira usia SD ya, 11 tahun. Malah ada yang 6 tahun, 7 tahun sudah mulai merokok sekarang ya. Dan 85% sampai 95% sebelum umur 18 tahun. Ya rata-rata umur 15 17 tahun. Nah, itu sudah mulai merokok. Ya, next. Nah, ini dampak rokok bagi kesehatan yang tertulis di kotak rokoknya ya. Nah, itu dilihat di situ ya, dapat mengakibatkan kanker mulut ya, kemudian kanker tenggorokan sampai kanker paru-paru ya. Nah, jadi merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Nah, ini ada tulisannya di kotak rokok ya. Tapi orang tetap saja merokok walaupun ada tertulis bahayanya seperti ini ya. Next. Nah, saya akan menyampaikan inilah penyakit akibat merokok ya. Jadi ada banyak penyakitnya ya. Jadi 90% dari rokok itu menyebabkan penyakit kanker paru-paru ya, terutama pada pria ya, karena pria yang lebih banyak merokok, dan 70% pada wanita. Kemudian sebanyak 56 sampai 80% menyebabkan penyakit saluran pernafasan ya, yaitu disebut dengan bronkitis kronis dan pneumonia. Jadi bronkitis itu adalah radang pada saluran bronkus ya, pada paru-paru. Kemudian pneumonia juga radang pada alveolus di paru-parunya. Kemudian 22% penyakit jantung ya, dapat menimbulkan penyakit jantung dan menimbulkan penyakit pembuluh darah. Kemudian sebanyak 50% menyebabkan impotensi pada pria. Kemudian terjadi infertilitas pada wanita baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Jadi infertilitas itu kemandulan ya, jadi susah mempunyai keturunan. Kemudian menyebabkan abortus spontan atau bayi berat lahir rendah, bayi lahir mati, dan komplikasi melahirkan lainnya pada wanita. Ini adalah untuk ibu hamil ya, ibu hamil yang perokok. Nah, itu akibatnya adalah apabila dia hamil menyebabkan terjadinya keguguran atau disebut juga dengan abortus spontan. Atau jika pun lahir bayinya bisa menyebabkan bayi lahir rendah ya, bisa juga bayinya itu cacat ya, atau bayi lahirnya keluarnya mati gitu ya, atau bayinya ketika dilahirkan sudah tidak bernafas ya, atau mati, atau komplikasi melahirkan yang lain. Kemudian meningkatkan infeksi saluran pernafasan ya, penyakit telinga tengah, menyebabkan asma ya, kemudian juga menyebabkan SID ya. SID ini adalah mati mendadak pada bayi dan anak-anak ya, itu disebut juga sudden infant death syndrome ya, sindrom mati mendadak. Nah, ini. Jadi ini banyak ya bahaya dari merokok. Ya, next. Nah, jadi dari pemaparan penyakit tadi ya, yang disebabkan oleh rokok, sehingga merokok ini merupakan penyebab kematian 1 dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia. Ya, jadi dari 10 kematian itu adalah 1 kematiannya disebabkan oleh merokok. Ya, bayangkan saja ya penduduk dunia ada berapa. Jadi berapa banyak yang mati. Kemudian menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rokok ini mengakibatkan 5,4 juta kematian per tahun. Ya, ini berarti rata-rata 1 kematian setiap 6,5 detik. Ya, bayangkan, setiap 6,5 detik orang mati karena merokok. Kemudian pasien penderita kanker paru-paru, penyakit paru-paru obstruktif kronis, PPOK, stroke, dan jantung koroner, itu semuanya kebanyakan adalah disebabkan oleh perokok, ya, di samping disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Ya, next. Nah, jadi dari sekian banyak penyakit, ya, saya mungkin akan menguraikan, ya, hanya beberapa penyakit saja. Jadi berhubung karena waktu, saya akan menguraikan atau menjelaskan ya bagaimana merokok itu dapat mempengaruhi sistem organ dalam tubuh, ya, bagaimana prosesnya, gitu ya. Pertama, pengaruh merokok terhadap saluran pernafasan dan paru-paru. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Jadi yang paru-paru berwarna merah itu adalah paru-paru yang sehat. Kemudian paru-paru berwarna coklat kehitaman itu adalah paru-paru perokok. Ya. Jadi organ tubuh pertama yang terkontaminasi oleh asap rokok itu dalam tubuh seseorang adalah saluran pernafasan dan paru-paru. Ya, saluran pernafasan itu adalah tempat jalannya keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Ya.
Kemudian asap rokok masuk ke dalam alveolus paru-paru dan memberikan pengaruh negatif pada gelembung paru-paru. Jadi dalam paru-paru itu banyak bagiannya ya. Jadi di paru-paru itu ada bronkus namanya ya. Kemudian bronkus itu bercabang lagi namanya bronkiolus ya. Kemudian di bawahnya paling bawah itu ada namanya alveolus ya. Di mana alveolus itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa yang kita hirup itu adalah oksigen ya. Udara yang kita hirup oksigen. Nah, kemudian diproses di alveolus ya, di paru-paru dan dikeluarkanlah zat buangannya disebut dengan karbon dioksida. Nah, terjadi proses tersebut di dalam alveolus. Nah, alveolus paru-paru ini mempunyai afinitas yang besar atau kekuatan yang tinggi terhadap penyerapan nikotin yang terdapat pada rokok ya. Sehingga memperbesar penyerapan senyawa nikotin ke dalam jaringan tubuh ya. Jadi karena si alveolus ini menyerap nikotin pada asap rokok lalu dialirkan oleh darah karena dia tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ketika si oksigen ini dialirkan ke darah, maka dengan sendirinya akan terbawa nikotin ini mengalir ke dalam jaringan tubuh. Ya, next. Kemudian pengaruh merokok terhadap saluran pernapasan dan paru-paru lainnya, ya. Nikotin ini dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru dan saluran pernapasan dan juga menyebabkan kanker paru-paru, ya. Jadi nikotin ini dapat peradangan itu adalah infeksi, ya. Infeksi ini disebabkan oleh kuman. Bagaimana? Ya, karena dalam tubuh kita ya ada senyawa antioksidan. Jadi senyawa antioksidan itu adalah suatu senyawa ya yang melindungi tubuh ya. Baik dari regenerasi ya, baik dari kerusakan-kerusakan sel ya yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun oleh faktor eksternal ya berupa kuman. Nah, antioksidannya disebut dengan glutathione atau GSH ya. Nah, jadi GSH ini fungsinya sebagai pelindung vital dari intra dan ekstraseluler dalam paru-paru. Jadi dia melindungi bagian dalam paru-paru sama bagian luar yang melindungi paru-paru. Itu namanya intraseluler dan ekstraseluler. Nah, akibat rokok ya metabolisme antioksidan tadi ini yang melindungi paru-paru ini atau metabolisme GSH ini terganggu ya di dalam alveolus dan paru-parunya menjadi menurun ya. Jadi kemampuan paru-parunya menjadi menurun sehingga menyebabkan banyak kasus radang paru-paru. Sehingga dengan kurangnya kemampuan dalam menangkal kerusakan sehingga mudah sekali atau rentan sekali terkena radang paru-paru atau terinfeksi oleh kuman. Next. Nah, kemudian, itu pengaruh merokok terhadap paru-paru dan saluran pernapasan. Kemudian pengaruh merokok dalam menginduksi kanker. Ya, nah seperti kita ketahui ya kanker itu saat ini susah untuk penyakit yang susah untuk diobati ya. Jadi bukan dikatakan penyakit yang tidak bisa diobati, tapi termasuk penyakit yang susah diobati ya. Terutama apabila sudah masuk ke dalam stadium yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya stadiumnya masih rendah ya, stadium 2, 1 atau 2 itu masih bisa dilakukan terapi. Nah, jadi merokok itu dapat menstimulus ya atau merangsang terbentuknya penyakit kanker dalam tubuh ya. Nah, bagaimana asal mula pembentukan kankernya ini ya? Jadi awal muasalnya yaitu terbentuk dari radikal bebas dalam senyawa nikotin pada rokok. Ya, jadi dalam senyawa dalam rokok itu ada nikotin ya. Tadi udah dijelaskan mungkin sama pembicara terdahulu. Jadi senyawa nikotin ini disebut juga sebagai radikal bebas ya. Dia masuk ke dalam paru-paru. Nah, senyawa ini merupakan senyawa karsinogenik utama dari rokok. Jadi senyawa karsinogenik ini adalah senyawa yang menyebabkan kanker. Nah, selain di paru-paru, senyawa nikotin tadi ya juga masuk ke dalam saluran darah dan oleh darah senyawa ini dialirkan ke seluruh jaringan tubuh ya, bisa ke otak, ya, jantung, hati, ya, alat pencernaan makanan dan jaringan tubuh lainnya. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit kanker ya. Pertama adalah penyakit kanker laring ya. Nah, ini penyakit kanker laring itu ya dia dilakukan terapi menggunakan laringoskop ya. Jadi dilakukan pelubangan ya di lehernya, kemudian dilakukan pengangkatan ya terhadap sel yang membesar di bagian laringnya ya. Nah, ini terapi yang dilakukan untuk penderita kanker laring. Ya, next. Kemudian kanker paru-paru juga ada ya. Jadi pembentukan kanker paru-paru oleh nikotin ya adalah dengan terjadinya gangguan pada pertumbuhan sel ya dalam saluran pernapasan. Jadi pertumbuhannya itu abnormal. Jadi dia tumbuh
secara luar biasa, ya, sehingga dia menyebabkan jumlah selnya tidak terkendali, ya, seperti jumlah sel goblet, ya, eosinofil dan neutrofil, ya, di dalam cairan alveolus paru-paru. Nah, selain itu, nikotin ini juga menginduksi pertumbuhan tidak normal dari sel endotelia pada pembuluh darah aorta, ya. Pembuluh darah aorta terdapat pada jantung, ya. Kemudian bentuk abnormal yang diperlihatkan diantaranya adanya peningkatan sitoplasma sel dan meningkatnya pembentukan mikrofili pada sel, ya. Jadi dalam sel itu ada cairan sel nama sitoplasma, ya. Kemudian ada mikrofili. Nah, dengan akibat nikotin yang terdapat dalam rokok tadi menyebabkan bentuk anormal, ya, pada sitoplasma dan mikrofili tersebut. Ya, next. Kemudian pengaruh merokok terhadap fungsi jantung dan sirkulasi darah. Nah, rokok ini, ya, dapat menginduksi berbagai pengaruh terhadap kardiovaskular. Kardiovaskular itu adalah transportasi, ya, alat-alat transportasi, ya, pembuluh darah, jantung, ya, itu namanya alat kardiovaskular. Dan sistem hormonal dalam tubuh manusia. Pemakaian nikotin dapat menyebabkan pelepasan beberapa hormon, ya, dan menyebabkan meningkatnya tekanan darah, ya, meningkatnya detak jantung, cardiac output, dan pemakaian oksigen. Sehingga dengan merokok dapat mengakibatkan perubahan pada morfologi dan fungsional dari saluran darah. Ya, jadi kalau misal kita merokok nih, ya, sehingga nanti akan menyebabkan tekanan darah kita lebih cepat, lebih tinggi, denyut nadi lebih cepat, ya. Kemudian pemakaian oksigen juga lebih banyak, seperti itu, ya. Sehingga nanti akan menjadi karena sesuatu yang lebih cepat, ya, jadi jantung lebih cepat berdetak, ya, kemudian pembuluh darah juga meningkat tekanannya, itu akan mempengaruhi morfologi dari bentuk si jantungnya sama pembuluh darah, ya. Jadi kalau misalnya morfologinya berubah, ya, bentuk morfologi berubah, maka itu akan merubah juga fungsional, ya, atau kerja dari jantung maupun pembuluh darah tersebut. Kemudian terjadinya morfologi yang abnormal seperti pembengkakan sel endotel, ya, atau terjadi udem yang menjalar pada sub endotelia, ya. Kemudian udem itu seperti apa, ya, pembengkakan atau radang, ya. Kemudian pendarahan pada subendotelia dan meningkatnya makrofag subendotelia pada dinding pembuluh darah arteri. Ya. Nah, pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah, ya, yang sebagai tempat menyalurkan darah, ya, baik ke jantung, ya. Ya, next. Nah, kemudian nikotin dalam rokok juga dapat menginduksi gangguan kesehatan pada perokok pasif. Nah, ini, ya, perokok pasif tadi seperti yang saya sampaikan adalah orang yang tidak merokok tapi ikut menghirup asap rokok. Ya, ini perokok pasif. Nah, bagaimana dia dapat menyebabkan gangguan jantung dan sirkulasi darah pada perokok pasif, yaitu dengan terjadinya peningkatan plasma endotelin namanya. Jadi dalam sel kita ini, sel tubuh, ada yang disebut dengan plasma endotelin, ya, atau ET1. Nah, peningkatan plasma endotelin ini terjadi setelah adanya peningkatan plasma vasopresin. Nah, ya, jadi vasopresinnya meningkat, yaitu suatu hormon yang berfungsi mengurangi pembentukan kemih dan meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi intinya si perokok pasif ini, ya, vasopresinnya meningkat, kemudian tekanan darahnya ikut meningkat. Nah, itu untuk perokok pasif. Ya, next. Kemudian peningkatan plasma endotelin ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit, ya, atau patogenesis dari beberapa kelainan, ya, pada kardiovaskular, ya, pada pembuluh darah dan jantung. Hal ini dapat terjadi dengan sifat plasma endotelin ini, ya. Jadi endotelin ini dia bersifat vasoconstrictor, ya, atau vasoconstrictor disebut dengan unsur penyempit pembuluh darah yang kuat dan berpengaruh pada pertumbuhan otot halus dan sel otot dari jantung. Nah, jadi dia merupakan unsur penyempit pembuluh darah, ya. Sehingga akibatnya apa? Dia nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dari otot halus dan sel-sel otot dari jantung. Nah, jadi kalau misalnya otot-otot halus sama sel otot dari jantung itu terganggu, ya, maka kerja jantung itu sendiri dalam memompa darah juga akan jadi terganggu. Ya, next. Kemudian pengaruh merokok terhadap jaringan saraf. Nah, ya. Jadi tadi jaringan saraf ini berhubungan langsung dengan kardiovaskular, ya, jadi dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi rokok ini terbukti merupakan faktor utama yang membahayakan kesehatan melalui timbulnya penyakit yang namanya
koronari dan cerebrovaskular. Ya. Jadi koronari, gangguan yang ditimbulkannya berupa gangguan pada bagian arteri koronari, ya, pembuluh arterinya, dan sirkulasi darah ke otak. Nah, jadi ketika pembuluh arteri koronari terganggu, ya akan ada dua kemungkinan, ya. Pertama, pembuluh darahnya tersumbat atau pembuluh darahnya pecah. Ya, jadi kalau misalnya pembuluh darah tersumbat, itu akan mengganggu jalannya atau sirkulasi darah menuju otak. Ya. Nah, kalau misalnya pembuluh darahnya pecah, ya itu juga menyebabkan gangguan tersampainya pembuluh darah ke otak. Ya. Jadi apa akibatnya kalau misalnya pembuluh darah tidak menyalurkan darah ke otak, ya dengan normal, ya akan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke otak dan mengakibatkan stroke. Ya, jadi kalau misalnya berkurang aliran darah ke otak, ya jadi tergantung persentasenya, ya seberapa banyak darah yang bisa masuk ke otak, ya. Ada kalau persentasenya masih ringan, ya mungkin nanti akan terjadi perubahan wajah, ya. Jadi perubahan wajah seperti mulutnya mencong gitu, ya, atau mukanya tidak simetris seperti itu, ya. Itu adalah gejala awal dari stroke. Nah, apabila darah ke otaknya banyak, ya tidak sampai, ya darah tidak sampai ke otaknya banyak jumlahnya, itu akan menyebabkan stroke yang berat, ya. Stroke berat itu menyebabkan terjadinya kelumpuhan total, ya. Jadi keseluruhan bagian tubuh kita akan lumpuh, ya. Kenapa? Karena otak tidak menerima suplai darah yang cukup, ya. Jadi kalau misalnya otak tidak bisa menerima suplai darah yang cukup, sehingga dia tidak dapat memberikan pesan kepada organ tubuh untuk melakukan fungsinya. Ya, jadi organ tubuh kita ini bisa bekerja itu adalah dengan adanya perintah dari otak. Ya, jadi kalau otak memerintahkan tangan bekerja gitu, ya. Kalau tangan masih ada dia menggunakan otot sadar, ya. Ada yang misalnya contohnya sistem pencernaan misalnya, ya, atau sistem urinasi, ya, atau kandung kemih. Nah, itu otak yang memerintahkan. Ya. Jadi kalau misalnya otak tidak bekerja dengan baik, maka kemampuan dia untuk memberi perintah terhadap organ itu menjadi berkurang. Maka akibatnya terjadilah kelumpuhan total terhadap seluruh organ tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan stroke. Ya. Next. Kemudian nikotin lanjutnya adalah menginduksi pembentuk senyawa aktif yang dapat mengganggu aliran darah, ya. Jadi dia menginduksi terjadinya peradangan dalam pembuluh darah. Jadi tadi dia mampu menyempitkan pembuluh darah, kemudian menyebabkan pembuluh darah tidak mengalir dengan baik ke otak. Selain itu juga menyebabkan terjadinya infeksi pembuluh darah. Nah, akibatnya apa? Ujung-ujungnya infeksi pembuluh darah itu juga akan menyebabkan terganggunya aliran darah ke otak. Ya. Gangguan yang ditimbulkan pada pembuluh darah tersebut dapat menyebabkan vasokonstriktif dan patologi seluler, ya, seperti apa gangguannya? Pengubahan kesetimbangan unsur kalsium atau Ca+2 ya pada pembuluh arteriol otak yang dapat menyebabkan stroke. Nah, ini juga ujung-ujungnya adalah menyebabkan terjadinya suatu gangguan atau fungsi kerja tubuh yang disebut dengan stroke. Ya, next. Nah, ini yang gambaran dari penyakit coronary artery disease, ya, di mana ini adalah bagian, ya, dari jantung, ya. Nah, jantung dengan pembuluh sistem saraf, ya, itu berkaitan, ya, pekerjaannya. Nah, jadi gangguan yang saya sebutkan tadi terjadi di bagian ini, ya, coronary artery disease. Ya, next. Nah, jadi kesimpulannya banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok, ya. Tadi sudah tadi ada 7 penyakit, ya. Kemudian saya jelaskan ya bagaimana penyakit itu bisa terjadi dalam tubuh diakibatkan oleh rokok. Kemudian perlu dilakukan upaya untuk menimbulkan kesadaran untuk menghindari bahaya asap rokok, ya, baik rokok aktif maupun pasif, ya. Kemudian perlu pendidikan sejak dini terhadap siswa akan bahaya asap rokok, sehingga tidak memulai mencoba merokok. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah diberitahu tentang bahaya merokok, ya, maka jangan menutup mata. Ya, kita mulai dari sekarang menghindari untuk merokok, ya. Kemudian apabila kita tidak merokok, ya, tetapi ada teman-temannya di sekitar yang merokok, mungkin kita bisa memberikan penjelasan pada teman-temannya bagaimana bahaya merokok bagi kesehatan, sehingga teman-temannya itu tidak merokok, ya. Akibatnya kalau teman-temannya tidak merokok, udara di lingkungan sekolah menjadi sehat, ya. Kita pun menjadi sehat dan tidak menjadi perokok pasif. Ya. Demikian pemaparan saya, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Inherni Martiapna, SSI yang telah menyampaikan materinya. Hadirin yang kami hormati, kedua pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya
kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menuliskan di chat box atau membuka mikrofon dengan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Sepertinya ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari Sigit Purwo Raharjo. Beliau menanyakan pengaruh rokok pada olahragawan yang masih aktif itu seperti apa? Apakah baik atau bagaimana efeknya? Kira-kira. Pertanyaannya buat saya saja atau buat pembicara sebelumnya juga? Boleh Bapak Harizal, kalau ingin menambahkan, Ibu lebih dulu menjawab, tidak apa-apa Bu. Oh begitu, iya. Baik, jadi untuk perokok pada olahragawan ini ya. Nah ini sangat berpengaruh sekali ya. Disarankan untuk olahragawan jangan merokok. Ya, bukan disarankan ya. Mungkin oleh pelatihnya nggak boleh merokok ya kalau olahragawan. Kenapa? Ya, terutama olahraga yang membutuhkan kerja paru-paru ya. Contohnya adalah atletik misalnya, ya itu membutuhkan kerja paru-paru ya, atletik ya. Semuanya ya, baik itu lari ya atau lempar lembing ya atau apa. Ya, dan maupun olahraga lainnya ya. Nah, apabila merokok, tadi sudah saya sampaikan ya terjadi gangguan ya, yaitu peradangan ya, peradangan seperti bronkitis ya, peradangan pada daerah bronkus ya. Kemudian terjadinya gangguan pertukaran suplai oksigen dan CO2 di dalam alveolus ya. Nah, jadi kalau misalnya olahraga merokok dan paru-parunya terganggu, itu juga mengganggu aktivitas olahraganya ya. Kenapa yang dibutuhkan saat olahragawan itu melakukan kegiatannya, olahraga itu adalah paru-parunya harus kuat ya sehingga dia bisa bertahan melakukan aktivitas olahraga yang berat ya. Nah, jadi sebaiknya ya untuk yang olahragawan jangan merokok. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bapak Harizal mungkin ingin menambahkan, Pak, silakan. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Erni. Ya, mungkin intinya ketika seorang olahragawan atau atlet itu merokok ya sudah menjadi pecandu, yang berdampak itu adalah daya tahannya ya. Seperti yang dibilang oleh Bu Erni tadi ya, bahwa suplai oksigen itu akan menurun dan pada akhirnya daya tahan dari olahragawan atau atlet itu juga menjadi turun ya, walaupun dia sudah berlatih teknik-teknik olahraganya, tapi performanya kemudian daya tahannya akan menurun dengan drastis sekali kalau misalnya dia menjadi pecandu rokok. Dan pada akhirnya tentu dia akan lebih sering cedera karena hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Ibu Enherni, Bu. Datang dari Nancy. Pertanyaannya, apa pengaruh ibu yang merokok terhadap kecerdasan janin, Bu? Iya, baik. Mungkin janin belum bisa diukur kecerdasannya ya, bukan kecerdasan janin mungkin ya, kecerdasan bayi atau anak ya. Jadi yang disebut janin ya itu adalah embrio yang terdapat dalam rahim ibu ya, itu namanya janin ya. Jadi kalau misalnya sudah dikeluarkan itu bayi ya. Bukan kecerdasan janin ya. Jadi efeknya merokok terhadap janin ya, gitu mungkin maksudnya ya, bukan kecerdasan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa tadi rokok ini ya masuk ke dalam tubuh ya itu akan mempengaruhi kerja sistem tubuh ya. Nah, di mana seorang ibu yang hamil ya itu harus mempunyai suplai oksigen yang cukup terhadap janinnya. Nah, itu harus. Jadi nggak boleh kekurangan suplai oksigen terhadap janinnya ya. Kenapa? Karena kalau janin kekurangan suplai oksigen ya itu akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari janinnya ya. Jadi janinnya itu tidak, jadi step by step-nya ya, setiap perkembangannya itu tidak tumbuh dengan baik ya. Kemudian juga nanti selain dia tidak tumbuh dengan baik sesuai dengan stepnya ya juga akan menjadi penyulit ketika melahirkan ya. Kemudian nanti juga akan menyebabkan kecacatan ya. Kemudian juga nanti dapat menyebabkan prematur, ya, lahir prematur, yaitu lahir sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya prematur mungkin lahirnya 8 bulan atau 7 bulan, ya sudah
sudah dilahirkan ya. Nah, lahir itu pun bisa tidak selamat ya, ataupun bisa selamat. Nah, kalaupun bayi yang lahirnya selamat, itu akan menyebabkan terjadi kecacatan ya. Jadi kecacatannya banyak ya, banyak hal ya. Mungkin kecacatan fisik ya, bisa juga kecacatan dari segi otaknya, gangguan otaknya seperti ada yang disebut dengan sindroma Down ya, atau gangguan mental lainnya ya. Jadi banyak gangguan mental, sindroma Down ya, ada autis dan lain-lain ya. Nah, jadi begitu bahayanya merokok ya terhadap janin. Jadi sebaiknya seorang ibu yang sedang hamil tidak merokok ya, agar nanti dia pertumbuhan janin dalam kandungannya tahap demi tahapnya itu dapat tumbuh dengan baik ya, kemudian lahir dengan selamat ya, kemudian bayi yang dilahirkannya sehat ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga ditujukan untuk Bapak Harizal dari Luna. Apakah kita sebagai perokok pasif akan mendapatkan efeknya seperti perokok aktif gitu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, bisa saya perjelas lagi ya bahwa memang perokok pasif itu juga akan mendapatkan efek negatif ya dari asap rokok yang mereka hirup. Tapi memang dampaknya itu tidak sesignifikan dibandingkan dengan perokok aktif ya. Jadi ketika asap itu dihirup dari asap rokoknya oleh seorang perokok aktif, sebagian dari asap itu nanti akan mengendap di saluran pernapasan dari perokok aktif itu. Kemudian dari asap yang dikeluarkan atau asap sekundernya itu kandungannya itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan asap primer yang sudah dihirup oleh perokok aktif itu. Jadi ya tentu saja akan terkena dampak ya seperti juga perokok aktif, tapi dampaknya itu ya bisa dibilang lebih rendah walaupun meski masih dalam tahap yang berbahaya seperti itu. Ya. Baik. Jelas ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya datang dari Nabila. Dia bertanya, apakah kalau kita merokok pada saat-saat tertentu saja itu lebih berbahaya daripada kita rutin merokok? Gitu, Pak. Silakan dijawab, Pak. Oh iya, ini saya. Tentu saja itu lebih berbahaya yang rutin ya. Istilahnya kalau rutin itu kita merokok itu secara kronik ya dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama itu tubuh itu ketika sudah rusak oleh ketika kita pertama kali merokok itu tubuh nantinya akan sulit memperbaiki diri, memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Kalau misalnya rokok itu dilakukan secara rutin. Tapi kalau misalnya rokok itu ya cuman beberapa kali sekali gitu ya secara sporadis, artinya tidak secara terus-menerus, artinya ketika kita menghisap rokok kemudian tubuh merecovery efek dari rokok tersebut, baru nanti kita merokok lagi, baru diperbaiki lagi seperti itu ya. Jadi yang lebih merusak tentu saja ketika kita merokok secara rutin ya dibandingkan jarang merokok. Tapi yang paling penting, yang paling baik itu ya tentu saja tidak merokok ya. Iya, betul, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anggi. Pertanyaannya agak panjang. Mungkin Anggi bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu pembicara. Boleh dibuka mic-nya. Silakan langsung bertanya. Karena saya kurang jelas dengan maksud pertanyaannya. Coba saya bacakan, tapi nanti kalau kurang jelas, Anggi silakan bertanya langsung ya. Jadi Anggi bertanya, bagaimana upaya terbaik untuk memberikan dampak yang berarti dalam penanggulangan mengkonsumsian tembakau. Begitu ya Anggi maksud pertanyaannya? Mungkin tidak. Boleh bertanya langsung saja Anggi, karena pertanyaannya saya kurang paham.
Boleh dibuka mic-nya? Oh, Angginya malu. Angginya mungkin malu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Selanjutnya pertanyaan. Oh, Anggi mau buka mic-nya, silakan. Ini sih. Mungkin saya coba menjawab ya pertanyaan dari silakan, Pak. Anggi. Yang saya tangkap sih Anggi itu bertanya apa sih tindakan yang bisa kita lakukan ya, walaupun dalam skala kecil atau tidak perlu dalam skala besar ya, untuk menanggulangi besarnya konsumsi rokok di masyarakat. Ya, saya rasa yang bisa kita lakukan itu ya, namanya juga ini apa ya, kecanduan ya. Ini pendapat pribadi saya ya. Namanya juga kecanduan itu rasanya tidak mungkin sekali kalau misalnya kita hanya melakukan misalnya pemberian spanduk ya atau iklan atau bagaimana, itu akan sulit sekali mengubah pola pikir dari orang. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah pendekatan personalnya ya. Jadi orang yang sudah kecanduan rokok ya kita dekati dari hal-hal yang istilahnya berkaitan atau berhubungan dengan orang tersebut ya. Misalnya orang itu memiliki ekonomi yang sulit ya, berarti nanti kita lakukan pendekatan melalui jalur ekonomi, bagaimana kita menerangkan efek dari konsumsi rokok itu ya, bagaimana uang itu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam hal bidang lain ya, misalnya dia orang yang mampu, dia punya uang yang banyak untuk membeli rokok ya, kita bisa menjelaskan dari dampaknya terhadap orang-orang yang dia cintai, gitu. Misalnya terhadap cucu atau terhadap anaknya sendiri ya, terutama untuk anak yang masih bayi ya. Itu tentu saja memiliki pasti lebih mengena di hatinya kalau misalnya kita terangkan dari hal-hal yang sifatnya personal dengan orang yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita hanya sekedar ya memberikan slogan-slogan seperti itu rasanya akan sulit. Karena ini sudah menyangkut ke kebiasaan orang. Ya. Jadi lebih baik kita lakukan pendekatan personal sehingga menyadarkan orang itu lebih mengena di hatinya dibandingkan dengan melakukan dalam skala yang lebih luas. Ya, saya rasa itu jawaban dari saya. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan Anggi ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Amiruddin. Kalau orang berhenti merokok, penyakit-penyakit yang diakibatkannya, tingkat kesembuhannya bagaimana? Bisa pulih seperti semula atau tidak? Mungkin dijawab oleh Ibu Inherni ya, Bu? Iya, iya baik. Jadi kalau untuk tingkat kesembuhan itu ya, kalau orang yang merokok kemudian berhenti gitu ya. Jadi sebelumnya dia sudah merokok. Nah, kalau sebelumnya sudah merokok seperti yang saya sampaikan tadi mengenai bagaimana proses rusaknya organ tubuh akibat rokok tadi. Jadi organ tubuh kita kalau akibat merokok dalam jangka waktu yang panjang sudah mengalami kerusakan ya. Kerusakan baik morfologi ya, maupun fungsinya ya atau kerjanya. Nah, jadi kalau misalnya organ tubuh itu sudah rusak, memang ada kemampuan tubuh untuk meregenerasi lagi organnya ya. Nah, cuman kemampuan tubuh untuk meregenerasi itu ya itu kalau sudah rusak itu dalam jangka waktu yang panjang dan sulit ya. Walaupun kita sudah memberikan terapi ya atau berbagai pengobatan ya. Jadi kemungkinan untuk seperti sedia kala, nah itu susah ya, sulit. Nah, tapi yang bisa dilakukan adalah ketika kita berhenti adalah mengurangi kejadian atau kerusakan terhadap organ itu berlanjut. Nah, jadi kalau kita sudah berhenti,
kerusakannya itu tidak bertambah parah seperti itu. Tapi untuk mengembalikannya seperti dalam keadaan semula, artinya dalam keadaan masih belum merokok, nah itu susah ya, sulit ya. Mungkin bisa dikatakan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi saya sarankan untuk orang yang sudah berhenti merokok ya, jangan dilanjutkan merokok lagi. Kemudian konsumsilah makanan yang mengandung protein ya. Di mana makanan yang mengandung protein itu fungsinya adalah untuk membangun dan meregenerasi kembali sel-sel tubuh yang rusak ya. Jadi banyak mengkonsumsi protein, kemudian mengkonsumsi sayur-sayuran ya dan buah-buahan yang merupakan antioksidan ya, yang merupakan pelindung terhadap kerusakan organ tubuh. Ya, seperti itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Harizal. Ini ada, Lutfi ikut bertanya ini Pak. Jika seseorang sudah berhenti merokok, apakah zat-zat berbahaya pada tubuh akan menghilang atau ada efek lain yang akan timbul? Dan butuh berapa lama tubuh menghilangkan zat-zat tersebut? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi hal yang mungkin istilahnya kan dalam tubuh kita itu kan ada namanya sistem recovery. Jadi apa yang kalau misalnya itu kerusakannya itu tidak terlalu parah, istilahnya masih dalam dia merokok itu juga tidak terlalu lama ya, tubuh itu bisa jadi akan merecovery apa kerusakan yang terjadi. Tapi kalau misalnya kerusakannya itu sudah sangat parah ya, bisa jadi itu terjadi secara permanen ya, terutama untuk bagian kerusakan di paru-paru. Sama seperti COVID ya, COVID itu kan dia merusak secara permanen. Kalau misalnya dalam skala yang sudah parah itu 30% paru-parunya itu sudah tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Nah, dalam hal ini ya rokok juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan kegiatan rokok itu sudah lama, kerusakannya juga terjadi secara kronis ya dalam jangka waktu yang lama, tubuh itu ya tidak bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang sudah rusak gitu. Tapi kalau misalnya dia baru merokok, ya saya yakin tubuh itu bisa memperbaiki, merecovery, tergantung dari masing-masing daya tahan tubuhnya ya. Kemudian terkait kecanduannya itu sendiri, tubuh itu juga karena berbeda dengan narkoba ya, sebetulnya daya adiktif dari rokok ini bisa dibilang tidak setinggi narkoba gitu. Jadi ada dalam waktu tertentu ketika kita sudah berhenti merokok, itu efek yang tersisa dari konsumsi rokok, daya adiktif rokok itu pastinya nantinya akan hilang sendiri gitu, kalau misalnya kita tidak merokok dalam jangka waktu yang lama gitu. Berbeda kalau misalnya narkoba jenis tertentu ya, misalnya kokain atau sabu gitu, itu dampak adiktifnya itu lebih besar dan butuh waktu yang sangat lama sendiri, bahkan seumur hidup juga pasti akan masih ada potensi untuk kembali mengkonsumsi narkoba. Jadi bisa dibilang untuk rokok ini ya daya adiktifnya itu ya masih bisa dihilangkan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir ya Pak ya. Datangnya dari Nabila Putri Amelia. Tadi sudah sempat bertanya, mungkin masih ada yang belum jelas. Apa cara terbaik untuk mengurangi dampak buruk dari merokok, juga untuk menghentikannya Pak? Silakan. Nah, cara terbaik ya. Ya, cara terbaik itu berhenti segera mungkin, saya mungkin. Artinya begini, merokok ini kan sebetulnya berawal dari kebiasaan ya. Jadi dari muda itu kelihatannya itu hanya untuk menampilkan sisi keren dari seseorang ya, meningkatkan maskulinitas gitu, karakteristik maskulin, kemudian meningkatkan memperkuat karakter orang seperti itu. Itu hal yang sudah ada di masyarakat ya, mulai dari muda, apalagi ditunjukkan juga dari media seperti itu.
Nah, berawal dari itu kemudian nanti menjadi kebiasaan dan terakhir menjadi adiktif. Jadi ya hal awal yang harus kita kedepankan itu adalah komitmen dari orang yang bersangkutan gitu. Jadi komitmen dari orang itu yang harus kita perkuat gitu. Jadi kalau misalnya dia memang punya kesadaran sendiri untuk berhenti, ya pasti nanti bisa berhenti gitu. Jadi walaupun ada treatment lain ya, kalau misalnya kita lihat memang banyak treatment lain yang ditawarkan ya, misalnya mengkonsumsi nikotin dalam dosis yang rendah ya, misalnya dengan mengunyah permen karet yang mengandung nikotin seperti itu. Ya itu bisa saja dilakukan, tapi kalau misalnya tidak ada komitmen dari orang yang bersangkutan, itu tetap saja sulit gitu. Ya, karena ini asalnya itu adalah kebiasaan, akarnya itu adalah kebiasaan. Nah, jadi kalau misalnya dia punya komitmen untuk menghentikan kebiasaan itu, saya yakin kebiasaan itu akan berhenti ya, apalagi daya adiktif dari rokok ini tidak sebesar narkoba ya. Kalau narkoba ya, walaupun dia berkomitmen bagaimanapun masih ada sisa adiktif yang ada dalam tubuhnya ya, sehingga itu bisa dibilang ya itu adalah usaha seumur hidup kalau untuk narkoba ya. Tapi untuk rokok ya saya rasa untuk komitmennya saja untuk berhenti itu sudah cukup ya. Dengan adanya komitmen walaupun nanti perlahan dilakukan ya, saya yakin dalam jangka waktu yang panjang dia bisa berhenti untuk tidak merokok. Terima kasih. Baik, pertanyaan barusan sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri atas materi dan jawaban yang diberikan, dan panitia menyediakan 3 hadiah menarik untuk 3 pertanyaan terbaik. Nanti bakal diumumkan di WA Group ya teman-teman semua. Baiklah hadirin peserta webinar sekalian, sebelum sesi ini kita akhiri, selanjutnya sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kami untuk para pemateri, izinkan kami untuk menyerahkan secara simbolis e-sertifikat kepada para pemateri pagi hari ini. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Harizal SPD MSc untuk berkenan menerima sertifikat, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas Dokumentasi dulu mungkin ya. Tolong ya, Kak Wahyu. Ya, baik. Selanjutnya, sertifikat kedua kami berikan kepada yang terhormat Ibu Inherni Marti Apna SSI MSI. Boleh berkenan menerima sertifikat, Bu, dan membuka kameranya untuk dokumentasi. Ya, terima kasih untuk sertifikatnya. Ya, didokumentasikan dulu ya, Bu. Silakan Kak Wahyu. Ya, baik. Untuk sertifikat ketiga ini untuk pihak sekolah, mungkin ada yang mewakilkan atau di-keep saja? Ya, didokumentasikan saja ya untuk pihak sekolah SMK Farmasi Tangerang 1. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Boleh didokumentasikan. Baik. Sudah Kak Wahyu. Ya. Teman-teman dan juga Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari para pembicara, dari mulai pembahasan tentang kandungan rokok dan toksisitasnya, kemudian juga tentang banyaknya penyakit yang disebabkan oleh asap rokok, dan tentang perlunya upaya untuk menimbulkan kesadaran untuk menghindari bahaya asap rokok, baik bagi perokok pasif maupun perokok aktif. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu pemateri yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan bahaya rokok terhadap kesehatan.
Juga terima kasih kepada audiens, teman-teman semua yang begitu antusias menyimak pemaparan materi pada pagi hari ini. Aplaus untuk teman-teman semua, dan tentunya kepada penyelenggara, panitia yang begitu hebat, sehingga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Aplaus buat kalian semua. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil kutipan dari pemateri bahwa ternyata merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Jadi, mari kita berpikir dan bertindak untuk hidup yang lebih baik. Stop merokok bukan hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga untuk lingkungan. Rokok adalah racun. Jadi, sayangi dirimu, selamatkan masa depanmu, raih prestasi gemilang, stop merokok dari sekarang. Saya Dwi Evi Indriani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Evi Indriani selaku moderator yang telah memandu sesi pemaparan materi hari ini. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah ikut mensukseskan acara webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri kita hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum menutup acara hari ini, untuk semua peserta, pembicara, dan panitia, dimohon untuk menyalakan kameranya untuk dokumentasi kegiatan. Mungkin bisa dibantu oleh Saudara Wahyu untuk dokumentasi. Mohon di on-cam kameranya. Satu, dua, tiga. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, kepada para peserta, diingatkan kembali untuk mengerjakan post-test dan mengisi absen akhir yang sudah tertera di kolom chat sebagai persyaratan untuk mendapatkan door prize dari panitia. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.